Dek Sarimin, nggak perlu bingung bedain antara asam lambung dengan MAH biasa. Obatnya sama saja, walaupun istilahnya beda-beda. Penyebab rasa nyeri nggak nyaman di ulu hati itu karena asam lambung diproduksi berlebihan, membuat lambungnya distensi atau mengembung sedikit. Terus kemudian asam lambung tadi mengiritasi dinding lambung dan sebagian naik ke atas ke kerongkongan, tapi naiknya hanya 30 detik. Lah itulah yang disebut GERD, gastroesophageal reflux disease, yang dikhawatirkan banyak orang, yang menimbulkan rasa panas di dada. Tapi setelah naik ya nanti akan turun lagi, apalagi kita rajin minum misalnya. Terus jangan bingung lagi dengan istilah LPR, laringoparingeal reflux. Itu artinya asam lambung yang ada di tenggorokan ini berusaha ketika muncrat ke atas mau masuk ke tenggorokan, tetapi kan ada portalnya di saluran napas, ya paling kesedak. Jadi berarti nggak bisa masuk ke dalam, tetapi menimbulkan rasa panas nggak nyaman di tenggorokan. Tapi nggak masalah, karena asam lambung yang pH-nya rendah tadi akan dinetralisir oleh air liur kita. Ya, terus jangan bingung juga dengan dispepsia. Ada istilah dispepsia fungsional misalnya. Itu artinya hampir sama dengan MAH. Artinya rasa tidak nyaman, rasa kembung, rasa penuh di perut bagian atas atau di ulu hati disebabkan karena problem asam lambung yang berlebihan. Kadang-kadang disertai gerakan usus yang nggak lancar. Yang penting itu istilahnya apapun, kalau obatnya sama aja, ngapain dibikin pusing? Obatnya untuk asam lambung itu ya, itu ada golongan antasida yang fungsinya untuk penetral asam lambung yang berlebihan. Kemudian yang kedua, itu adalah golongan sukralfat yang melapisi dinding permukaan dalam lambung. Jadi asam lambung yang berlebihan tadi tidak menimbulkan efek nyeri atau iritasi. Terus yang ketiga itu obat untuk pengurang produksi asam lambung. Itu ada golongan PPI, pompa proton inhibitor, yang golongannya keluarga zol, omeprazol, pantoprazol, lansoprazol, rabiprazol, dan lain-lain. Terus kemudian ada juga yang golongan antagonis H2, yang fungsinya untuk mengurangi produksi asam lambung juga, misalnya ranitidin, famotidin, cimetidin, dan lain-lain. Obatnya tuh sama saja. Memang sebagian kalau nyerinya nggak sembuh-sembuh, itu ditambahin dengan obat untuk ngurangin kejang otot lambung. Namanya klinidium obatnya. Tapi biasanya obat itu gabungan dengan obat anti cemas yang harus diresepkan oleh dokter. Boleh minta ke dokternya kalau memang dengan obat lambung yang biasa nggak cocok. Yang penting itu kamu sediakan obat asam lambungnya yang saya sebutkan tadi. Kalau suatu saat kambuh, ya minum obat itu sambil kurangin makan, kurangin stres, istirahat sambil dengerin musik, atau melakukan sesuatu yang sedikit banyak menyenangkan hatimu. Jangan malah browsing aja. Kemarin kan udah dikasih tahu, jangan browsing aja. Sudah dibilangin jangan browsing, tapi kamu malah kepo terus, dibilangin ngeyel. Sahabat setia, jangan pukul saya. Bila pukul lagi, kepala saya akan pusing. Kamu ngeyel sih. Aku ngeyel sih. Kamu kepo sih. Kamu kepo sih. Kamu yang nakal, ngulangi-ulangin omonganku. Kamu yang nakal. Ngomong-ngomongin omonganku. Kurangi stresmu. Kamu stresmu. Yang stres kamu atau aku? Kamu atau aku? Kamu atau aku? Ya udah aku aja deh. Jangan pukul kepala saya. Bocah nakal.